Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi Ada yang tahu ini gambar apa? Nggak tahu. Ini adalah proses Nabi Musa waktu kecil apa namanya? Dihantarkan oleh ibunya sendiri ke aliran sungai Nil dan ditemukan oleh istrinya Fir'aun. Kemudian mereka mengangkatnya sebagai anak. Nah, di sini ibu mau minta tolong nih untuk membacakan sejarah kehidupan Nabi Musa alaihissalam. Siapa yang mau membacakannya untuk ibu? Nah, kayaknya ada yang fokus dan serius ini. Kalau ibu saya tadi bacakan aja Bu. disimak ya, nanti ibu akan tanya apa yang dapat diambil dari sebuah temannya tadi. Sejarah kehidupan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa lahir di Mesir pada tahun 1527 SM pada pemerintahan Merneptah. Pendapat lain mengatakan Ramses Akbar atau Tutmosis atau Fir'aun. Musa adalah seorang pemimpin dan nabi orang Israel dan memiliki tugas membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Namun beliau disebutkan sebanyak 136 kali di dalam Al-Quran. Baik, terima kasih. Jadi apa kesimpulan dari yang disampaikan temannya tadi? Jadi tahu sini ibu akan menjelaskan kembali tentang proses kelahiran Nabi Musa ini. Jadi Nabi Musa ini dilahirkan pada tahun 1527 sebelum Masehi. Itu pada pemerintahan Merneptah, yaitu mengatakan Ramses Akbar atau Fir'aun. Musa adalah seorang pemimpin dari nabi orang Israel yang memiliki tugas membawa Bani Israel keluar dari Mesir, dan nama beliau disebutkan sebanyak 136 kali dalam Al-Quran. Dan selanjutnya Nabi Musa menikah dengan putri Syuaib, yaitu Syafuro. Nah, jadi memiliki anak itu keturunan sebanyak 4 orang. Yang pertama itu Al-Azhar, Farqah, Mityah, Yasin, dan Ilyas. Ibu harapkan anak itu nyimak ya. Nanti kita akan bertanya kepada di akhir pembelajaran pada kali ini. Nah, di sini Nabi Musa diuji dengan beberapa ujian. Yang pertama bermula dari saat Nabi Musa sedang melihat di sekitar kota yang nama berhalanya Memphis. Ia melihat 2
sebagaimana yang disebutkan dalam Quran Al-Qasas ayat 15. Dan selanjutnya, tak lama berselang, kasus pembunuhannya diketahui oleh masyarakat desa hingga kabar itu sampai di telinga Firaun. Akhirnya Firaun mengutus anak buahnya untuk menangkap Musa. Karena terdesak, Musa akhirnya lari dari Mesir. Perjalanannya ke barat selama 8 hari. Tibalah dia di kota Madian, yaitu kota Nabi Syuaib di timur semenanjung Sinai, dan Teluk Aqabah di selatan Palestina. Musa tinggal di rumah Nabi Syuaib cukup lama, sehingga ia menikah dengan anak perempuannya Nabi Syuaib bernama Syafirah. Kemudian proses Nabi Musa pulang ke Mesir. Nah, di sini ibu ingin meminta kepada yang laki-laki untuk membacakannya. Silakan yang membaca. Baiklah, itu Musa pulang ke Mesir. Itu Musa meminta izin kepada Syuaib untuk pulang ke Mesir. Dalam perjalanan itu, sesampainya di Bukit Sinai, Musa melihat api, dan dia berpikir bahwa api itu bisa digunakannya untuk obor. Nah, di sini ibu akan melanjutkan. Nah, setelah mendengar itu, Firaun marah dan menghukum Musa dan para pengikutnya, tak terkecuali istri Firaun sendiri yang dibunuh dengan cara yang keji. Nabi Musa bersama pengikutnya terpaksa melarikan diri hingga sampai ke Laut Merah. Namun Firaun dan tentaranya masih mengejar mereka dari belakang. Seketika Musa memukul tongkatnya ke Laut Merah dan laut tersebut terbelah menjadi 2. Dan maka Allah hingga sampailah mereka di seberang laut, sedang Firaun dan tentaranya masih di tengah lautan. Dan maka Allah Subhanahu wa taala menutup kembali lautan merah tersebut, dan pada akhirnya Firaun dan tentaranya mati dalam lautan itu. Nah, di sini ada 10 perintah Allah kepada Nabi Musa. Dan yang pertama itu Allah berkata, "Akulah Allah Tuhanmu, jangan ada padamu Tuhan selainku." Yang kedua, janganlah membuat bagimu patung atau sembahan yang menyerupai apapun. Yang ketiga, janganlah menyebut nama Tuhanmu Allah dengan sembarangan. Dan yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dan yang terakhir, yang ke-10, janganlah mengingini milik sesamamu atau mengingini istri atau hamba laki-lakinya atau hamba perempuannya atau lembunya atau keledainya atau hartanya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Baik, di sini apakah ada yang bisa sifat-sifat apa yang dapat kita teladani dari Nabi Musa alaihissalam tersebut? Dan ibu. Ya, betul. Kedua, Tidak takut. betul. Ya. Taat kepada Allah. Nah, betul sekali. Selamat datang berdakwah. Baik, sepertinya anak-anak itu sudah banyak memahami tentang ini. Dan sebagai yang terakhir, apakah anak-anak ibu tahu ini apa? Bumi. Ini betul. Ini adalah jasad Firaun yang sudah diawetkan. Ini alasan kenapa hanya jasad Firaun yang masih utuh sementara bala tentaranya tidak.
Karena Allah berfirman dalam Quran surat Yunus ayat 91-92 yang artinya, apakah sekarang baru kamu percaya, padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dulu, dan yang kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka pada hari ini kami sematkan padamu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lemah daripada kekuasaan kami. Baiklah anak ibu semua, sekian yang dapat ibu sampaikan pada pertemuan kita pagi hari ini. Ibu harap anak ibu semua dapat memahaminya dan mengambil pelajaran penting yang dapat dilakukan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang ibu akan memberikan tugas kepada Anda. Berhubung ini pertemuan terakhir kita, ibu minta resume dari bab 1 sampai bab sekarang ya Anda. Itu dikumpul bersama ketua kelas minggu depan. Ya baik, ibu mengundurkan diri apabila banyak salah kata dan kenyanggalan ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.